Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Juna Bidin Rahman, Prodi Sistem Informasi angkatan 2020. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi, tapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Sejarah rumpun informatika. Kata informatika pada dasarnya mereka adalah ilmu yang berhubungan dengan informasi. Seperti yang kita ketahui, sebuah informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini termasuk seperti tanda atau sebagai sinyal gelombang. Bidang yang satu ini mempertimbangkan interaksi antara sistem informasi dan user atau pengguna. Istilah informatika pertama kali diciptakan oleh seorang ilmuwan perangkat komputer Jerman yang bernama Carl Steinbusch pada tahun 1957 melalui makalahnya di depan berjudul Informatics atau Automatic Information Processing. Kata informatika lalu digunakan secara bergantian dengan kala ilmu komputer karena dari asal kata Jermannya sendiri yaitu informatik dan informatik. Umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai ilmu komputer atau komputasi. Pada tahun 1994, University of Edinburgh di Skotlandia membentuk gerombolan yang sekarang adalah merupakan sekolah informatika dan menaruh makna awam informatika sebagai studi mengenai struktur, algoritma, perilaku, dan interaksi sistem komputasi alami dan juga buatan. Makna tersebut dipakai secara luas di Inggris hingga sekarang, terutama di tahun 2020 seperti sekarang ini. Adapun beberapa aspek dari ruang lingkup informatika yang perlu kalian ketahui antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori informasi, kedua ilmu informasi, ketiga ilmu komputer dan teknik komputer, keempat sistem informasi, kelima ilmu keamanan informasi, dan keenam informatika sosial. Perbedaan dengan keunggulan sistem informasi. Yang pertama teori informasi. Ruang lingkup informatika yang pertama adalah teori informasi. Ini adalah teori yang mempelajari konsep matematis dari suatu informasi. Yang kedua, ilmu informasi. Ilmu informasi adalah ilmu yang mengusut atau membahas tentang cara pengumpulan, penjabaran, manipulasi penyimpanan, pengaksesan, dan penyebarluasan informasi untuk keperluan sosial dan juga kemasyarakatan secara menyeluruh. Yang ketiga, ilmu komputer dan teknik komputer. Ilmu komputer dan teknik komputer adalah ruang lingkup informasi informatika yang menyelidiki mengenai pengaksesan, pengarsipan, dan juga penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi informasi serta juga pemrograman yang berbasis komputer. Yang keempat, sistem informasi. Sistem informasi adalah ruang lingkup informatika yang mempelajari mengenai teknik pengembangan suatu sistem untuk mengelola berbagai macam informasi yang ada. Yang keempat, ilmu keamanan informasi. Ilmu keamanan informasi adalah ruang lingkup informatika yang mempelajari tentang kajian proses mengamankan serta juga melindungi data terhadap apa yang ada pada sistem atau komputer. Ini juga dikenal dan sering dikaitkan dengan sistem keamanan komputer. Yang keenam adalah informatika sosial. Ruang lingkup informatika yang terakhir adalah informatika sosial. Ini merupakan ruang lingkup informatika yang mempelajari aspek sosial dari TIK dan ICT. Dalam perubahan sosial dan juga organisasional, penggunaan teknologi dalam konteks sosial dan cara dalam kelembagaan teknik informasi sosial yang dipengaruhi oleh kekuatan sosial serta praktik-praktik sosial dan juga kemasyarakatan. Belajar apa saja di sistem informasi? Yang pertama adalah kalkulus IB, yang kedua literasi TIK, yang ketiga konsep teknologi, yang keempat matematika diskrit, yang kelima pengantar sistem informasi, yang keenam algoritma dan pemrograman, yang ketujuh praktikum algoritma pemrograman, ke-8 arsitektur dan organisasi komputer. Total SKS yang ada di sistem informasi selama semester pertama totalnya adalah 19.
Prospek kerja apa saja di sistem informasi? Prospek kerja di sistem informasi ada banyak. Di antaranya adalah sistem analis, project manager, database administrator, business analyst, information system manager, software developer, e-commerce system developer, dan programmer. Mengapa masuk sistem informasi di IT Telkom? Alasan saya masuk sistem informasi di IT Telkom yaitu sarana prasarananya untuk menunjang prodi sistem informasi ini sangat baik. Kampusnya juga bagus, dan selain kampusnya bagus, para pengajar atau dosen sistem informasi di Institut Teknologi Telkom Surabaya ini sangatlah baik, ramah, seru, karena dosen yang mengajar masih terbilang muda. Jadi apa yang diajarkan oleh dosen akan lebih mudah dipahami karena masih nyambung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.